Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 3 di SD Bunda 7. Ini adalah praktek kami yang kedua. Kita akan mempelajari tentang grup font yang terdapat di dalam Microsoft Word 2010 ya, atau istilahnya mengubah atribut huruf. Langsung saja kita ke praktiknya. Materi yang kemarin sudah saya berikan, ini grup font. Kita akan mengenali semua ikon-ikon dan bagaimana bentuk ikonnya di dalam Microsoft Word 2010. Langsung saja kita masuk ke ikon yang pertama, font style. Fungsi dari ikon font style adalah untuk menentukan jenis huruf ya. Di dalam Microsoft Word kamu dapat menentukan berbagai bentuk jenis huruf ya. Contoh kita blok dulu. Pada saat kamu kelas 2 sudah saya ajarkan bagaimana memblok, sudah. Agar dapat kamu menggunakan ikon ini semua, terlebih dahulu blok mana teks yang akan kamu ubah. Contoh kita ubah semuanya. Kita ingin mengubah jenis huruf dari SD Bunda 7 Medan. Pilih dan klik ikon font. Sudah. Jika kamu ingin lebih banyak lagi tampilan jenis huruf, arahkan kursor kamu ke dalam scroll bar. Klik kiri pada mousemu, tarik ke bawah, tahan, tarik ke bawah. Sudah. Jika kamu sudah menemukan mana jenis huruf yang kamu tentukan, lalu klik, dia akan langsung mengubah sendiri teks yang ada pada area atau lembar kerja kamu. Sudah. Itu grup font, icon font. Kita masuk ke dalam icon font size. Apa itu font size? Untuk menentukan ukuran huruf. Bagaimana bentuk dari ikon ukuran huruf? Dia berupa angka di sini dan ada tanda panah di sampingnya. Dan jika kamu arahkan kursor kamu ke tanda panahnya, dia akan menampilkan nama ikon itu sendiri, yaitu font size. Klik kiri, lalu pilih dan klik ukuran sesuai dengan yang kamu butuhkan. Sudah. Contoh kita pilih ukuran 36. Inilah dia hasilnya. Lalu kita masuk ke ikon yang ketiga di dalam grup font, yaitu grow font. Untuk membuat tulisan diperbesar. Berarti dia khusus untuk memperbesar tulisan yang berada di dalam area kerja atau lembar kerja kita yang kita blok. Sudah. Ini dia ikon grow font, ditandai dengan huruf A kapital dan tanda panah ke atas. Jika kita klik dia, sudah, jika kita klik ikonnya, dia akan memperbesar teks mana yang kita blok atau mana teks yang kita seleksi, yang kita pilih. Sudah? Dan sebaliknya, kita masuk ke dalam ikon shrink font. Fungsinya adalah untuk tulisan diperkecil. Jika kamu menemukan di sampingnya langsung dia seperti ini, shrink font, sudah. Tadi grow font dia ditandai dengan huruf A kapital tanda panah ke atas. Sedangkan kebalikannya shrink font, dia huruf A kapital lalu tanda panahnya ke bawah yang fungsinya untuk memperkecil huruf. Jika ini tadi teks yang kita blok, kita klik icon shrink font, dia akan memperkecil teks di lembar kerja kita yang kita blok. Sudah? Itu dia grow font dan shrink font. Grow untuk memperbesar, sedangkan shrink untuk memperkecil teks. Lalu kita masuk ke dalam icon change case untuk mengubah teks secara kapital atau huruf kecil. Sudah? Di dalam icon change case ini dia ditandai dengan huruf A kapital dan A huruf kecil, lalu di sampingnya ada tanda panah ke bawah. Fungsinya adalah untuk mengubah teks kita atau teks yang kita seleksi menjadi huruf besar atau huruf kecil. Di dalam change case banyak lagi jenis-jenisnya. Perhatikan saja kata per katanya. Contoh sentence case, S-nya atau awalan hurufnya ditandai dengan huruf besar, lalu kata selanjutnya semua menjadi huruf kecil. Contoh kita klik, sama persis kan seperti tadi icon sentence case. S-nya huruf besar, awalan hurufnya menjadi huruf besar, lalu selanjutnya semua menjadi huruf kecil. Lalu jika kita pilih lowercase, semua menjadi huruf kecil, dan begitu selanjutnya. Sudah sesuai dengan teks atau perintah yang ada di dalam change case.
Lalu kita masuk ke dalam icon clear formatting. Sudah? Apa fungsi dari clear formatting? Untuk menghapus semua format pada tulisan. Contoh, tadi semua teks ini sudah kita format atau kita gunakan icon font, icon grow font, icon shrink font, atau kita gunakan icon change case. Untuk menghapus semua, untuk kembali seperti awal, kita pilih dan klik icon clear formatting. Ingat, clear itu fungsinya untuk hapus, ya, ibaratnya menghapus semua format yang sudah pernah kita gunakan di dalam lembar kerja kita atau teks di dalam lembar kerja kita. Jika kita klik format clear formatting, semua teks yang sudah kita ubah tadi akan kembali seperti semula. Sudah? Itu dia fungsi dari icon clear formatting. Lalu kita masuk ke dalam icon bold. Sudah? Icon bold untuk mempertebal teks, italic untuk memiringkan tulisan atau teks, underline untuk membuat teks bergaris bawah. Sudah? Ingat yang tiga ini. B, I, U. B itu bold, I italic, U underline. Bold untuk mempertebal, italic untuk memiringkan, underline untuk memberi garis bawah. Ingat, jika kita blok semuanya, lalu kita gunakan, ini dia icon bold, ditandai dengan lambang huruf B, dan dia teksnya tebal. Sudah? Jika kita klik, teks kita akan menjadi tebal. Kamu perhatikan di layar kamu. Sudah? Jika saya klik icon bold, apa yang terjadi? Perhatikan, teks kita akan menjadi tebal, ya, atau semua huruf kita yang kita seleksi akan menjadi tebal. Apa yang terjadi jika kita pilih icon italic? Sudah? Perhatikan bentuk hurufnya, B, I, U. B-nya tebal, I-nya miring, U-nya diberi garis bawah. Italic fungsinya untuk memiringkan teks. Perhatikan di layar kerja kamu. Sudah? Kita klik icon italic. Perhatikan SD Budi Murni 7 Medannya. Dia akan miring. Sudah? Lalu kita masuk ke icon underline untuk memberi garis bawah pada teks. Sudah? Coba kita klik icon underline. Teks kita di dalam area kerja kita akan diberi garis bawah. Jadi itu dia, ya. Tiga icon ini, B, I, U. B adalah singkatan dari bold untuk mempertebal tulisan. I adalah italic untuk memiringkan teks. U adalah untuk underline untuk memberi garis bawah pada teks. Kemudian kita masuk ke dalam icon strike through, ya. Apa itu strike through? Membuat tanda coret atau garis di tengah teks, ya. Terkadang kita akan membutuhkan ini, ya, tapi di dalam kesempatan yang berbeda. Tapi kita coba strike through, icon strike through. Sudah? Terlebih dahulu kita blok, lalu kita pilih strike through. Dia akan mencoret di bagian tengah pada teks kita. Sudah? Itu dia fungsi dari icon strike through, ya. Membuat tanda coret atau garis di tengah teks, ya. Kemudian kita masuk ke dalam icon subscript. Sudah? Apa fungsi dari icon subscript? Untuk membuat karakter lebih kecil dan bertempat di atas seperti pemangkatan. Langsung saja kita praktekkan. Contoh di sini kita buat angka 2. Sudah? Ini kita kembalikan dulu ke semula. Kita perbesar dulu biar langsung jelas. Sudah? Lalu kita pilih, kita blok dulu angka 2-nya. Sudah, angka 2-nya saja. Lalu kita pilih subscript, ya. Apa tadi fungsi subscript? Perhatikan. Untuk membuat karakter lebih kecil dan bertempat di atas seperti pemangkatan. Sudah? Ini dia. Nah, seperti pemangkatan, cuman dia berada di bawah teks. Sudah? Lalu angka 2 ini tetap kita blok. Lalu di sampingnya ada icon superscript, ya. Apa pula lagi icon superscript, Pak?
Lalu kita lihat di dalam materi kita, subscript fungsinya untuk membuat karakter lebih kecil dan bertempat di atas seperti pemangkatan, ya. Seperti pemangkatan. Angka 2-nya ini nanti pasti akan di atas dua teks. Di atas teks Medan. Kita klik. Nah, dia seperti pemangkatan, ya. Jika kamu membutuhkan penulisan atau teks di dalam lembar kerja kamu dan dia berupa pemangkatan, ya, dapat kamu gunakan subscript atau superscript, ya. Itu dia. Kemudian kita masuk ke icon text effect. Apa fungsi dari text effect? Untuk memberikan efek artistik pada teks yang dipilih. Kita lihat. Kita blok dulu beberapa kata sebagai contohnya, lalu kita pilih text effect, lalu apa yang berubah, kamu perhatikan masing-masing, ya, kamu simak dan apa perbedaannya, ya. Di situ dapat kamu menggunakan text effect, berarti dia memberikan efek pada teks yang kamu seleksi. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu icon selanjutnya, yaitu text highlight color. Memberikan latar warna pada teks yang dipilih seperti stabil. Lihat. Contoh kita blok Medan pangkat 2-nya. Kita gunakan dia text high color. Kita pilih apa yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi semua icon di dalam group font, sebelum kita menggunakan icon yang di dalam group font, terlebih dahulu kita blok mana teks yang akan kita format atau yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya icon font color, ya. Apa fungsi dari icon font color? Mengubah warna teks. Ingat, font color, font itu adalah huruf, color itu adalah warna. Berarti fungsinya adalah untuk mengubah warna dari teks. Sudah? Contoh kita blok semuanya, atau dari Budi Murni 7 saja. Berarti SD Budi 7 mau kita ubah warnanya, berarti arahkan kursor kamu di belakang angka 7. Klik kiri pada mousemu, tahan, jangan dilepas, lalu tarik ke depan. Itu untuk memblok. Lalu bagaimana memblok SD Budi Murni 7 saja? Jika dari depan, klik di depan huruf S sampai kursornya pindah atau berkedip di depan huruf S. Lalu bagaimana menderak ke belakang? Klik kiri, lalu tarik sebatas angka 7. Sudah? Lalu kita gunakan icon font color untuk mengubah warnanya. Pilih dan klik icon font color untuk mengubah warnanya atau mengubah pilihan warnanya. Untuk menampilkan pilihan warnanya, arahkan kursormu ke tanda panah yang berada di samping font color, lalu pilih atau gunakanlah mana warna yang kamu butuhkan. Contoh kita pilih warna hitam atau warna ungu. Nah, dan warnanya akan berubah sesuai dengan warna yang kita pilih tadi. Sudah? Oke, itu semua icon yang terdapat di dalam group font. Itu kamu pelajari dan kamu ingat. Dan ingat, semua grup yang icon yang berada di dalam group font, semua itu terlebih dahulu harus kita blok mana teks yang akan kita format atau yang akan kita ubah. Ingat ya, jika sempat kamu ketikkan, sudah kamu ketikkan semua, lalu kita ingin mengeditnya, ya, blok terlebih dahulu mana teks yang akan kamu ubah, lalu bisa kamu gunakan icon ini semua yang berada di dalam group font. Oke, itu dulu untuk materi kamu satu hari ini. Kamu ingat semua icon-iconnya beserta dengan fungsinya dan juga bentuk-bentuk atau logo atau lambang dari icon-icon tersebut, ya. Ini adalah icon font, perhatikan kursor saya.
lalu di sampingnya ada icon font style untuk mengubah jenis huruf, lalu di sini ada grow font, lalu di sampingnya ada shrink font, di sampingnya lagi ada change case, lalu di sampingnya ada clear formatting, lalu di bawahnya ada BIU, yaitu B itu adalah bold, I itu adalah italic, lalu U underline, lalu di sampingnya ada strike through, lalu di sampingnya ada subscript, ya, lalu di sampingnya ada superscript, lalu ada text effect, lalu text high color, dan kemudian itu adalah font color. Kamu kenali bentuk-bentuk atau logo dari ikonnya, lalu namanya dan beserta fungsinya. Oke, setelah ini ada kuis, silakan kamu kerjakan. Kuis itu langsung dari materi saya ini. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas, salam sehat, selalu tetap kerjakan kuis yang saya berikan. Terima kasih.